warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Sebelumnya hari ini adalah yang tidak hadir? Ada. Kenapa tuh? Kalau Sulistia tadi katanya dispainful. Kalau Ilham tidak tahu. Oh, seperti itu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin kalian membayangkan sebuah situasi ya. Coba bayangkan kalian datang ke sebuah kantor untuk melakukan wawancara kerja. Di sana kalian bertemu dengan dua orang yang berpenampilan berbeda. Satu orang memakai baju kemeja yang rapi dan satu lagi orang yang memakai baju seadanya, menggunakan kaos dan menggunakan celana jeans. Kira-kira menurut kalian, orang yang mana yang akan terlebih dahulu dipercaya oleh pihak perusahaan? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, silahkan dijawab. Kalau menurut saya yang paling dipercaya oleh perusahaan itu yang menggunakan baju rapi dengan kemeja, dasi dan juga pelengkap lainnya. Oke, bagus sekali, jawabannya sangat benar. Biasanya orang yang berpenampilan rapi itu lebih cepat dipercaya oleh pihak perusahaan. Nah, menurut yang lain, kira-kira kenapa sih kok orang yang berpenampilan rapi tersebut bisa lebih dipercaya oleh pihak perusahaan? Siapa yang bisa menjawab? Coba Septin, silahkan menjawab. Kalau menurut saya ya Bu, yang berpenampilan rapi itu dinilai bisa mengikuti peraturan di perusahaan, terus bisa menempatkan secara profesional saat dia bekerja ataupun saat dia bermain seperti itu. Oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi biasanya orang yang berpenampilan rapi itu biasanya akan cenderung lebih bisa menampilkan kesan pertama yang baik. Otomatis kan kalau orang yang melamar pekerjaan itu adalah kesan pertama seseorang. Kesan pertama seseorang itu dilihat dari penampilan kita seperti itu. Nah, dari penjelasan ini kita pada hari ini akan belajar tentang etika berpakaian di kantor. Kemudian kita akan belajar tentang pentingnya sikap profesional dan contoh sikap profesional dan contoh sikap tidak profesional. Harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian tidak hanya memahami saja, namun kalian bisa mengaplikasikannya ketika kalian bekerja di kantor nanti. Selanjutnya adalah konsep dasar etika berpakaian profesional. Yang pertama adalah pengertian etika berpakaian di kantor. Jadi, etika berpakaian di kantor adalah aturan atau norma berpakaian yang digunakan untuk memastikan seseorang itu tampil rapi, pantas, dan profesional di lingkungan kerja. Selanjutnya, pentingnya dari grooming profesional yaitu menciptakan kesan pertama yang baik, meningkatkan kepercayaan diri, membangun citra profesional, serta menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian datang ke tempat kerja, namun kalian hanya memakai baju seadanya, seperti yang tadi dijelaskan. Kira-kira bagaimana pendapat orang lain terhadap kalian? Siapa yang bisa menjawab? Oke, coba Berlin, silahkan menjawab Berlin. Menurut saya kalau kita datang ke kantor tapi pakaian yang tidak formal itu tidak menunjukkan kita itu profesional dalam bekerja, terus tidak mengikuti aturan dari perusahaan. Nah, jawabannya sangat tepat sekali teman-teman. Silakan beri aplaus untuk Berlin. Nah, benar sekali. Jika kita memakai baju yang seadanya saja, mungkin saja orang menganggap kita itu tidak profesional dalam bekerja. Makanya penampilan itu sangat penting, terutama untuk membangun citra profesional seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar etika profesional. Selain dari pakaian dan penampilan, kita juga tentunya harus mempunyai etika-etika dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama adalah disiplin dalam menjalankan tugas,
dan mematuhi aturan kerja. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan. Selanjutnya ada sikap sopan dan menghargai rekan kerja maupun atasan. Dan yang terakhir yaitu adalah memiliki integritas yang jujur dan dapat dipercaya dalam bekerja. Selanjutnya, nah di sini ada pun panduan etika berpakaian di kantor. Yang pertama adalah berpakaian rapi dan bersih, menggunakan pakaian bersih dan disetrika. Jadi ketika kita berpakaian itu tidak perlu memakai pakaian yang harus mahal ataupun bermerek. Yang penting kalian harus berpakaian yang rapi. Seperti ketika kalian datang ke kantor, baju kalian disetrika, itu mencerminkan sikap yang rapi dan bersih, tanpa harus menggunakan baju yang mahal-mahal. Selanjutnya ada pun menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Nah, semisal kalian bekerja di suatu kantor, biasanya suatu kantor itu ada dress code tertentu. Misalnya pada hari Kamis kalian diwajibkan untuk memakai baju batik, maka kalian harus menaati peraturan tersebut. Kalian harus memakai baju batik. Apabila kalian tidak memakai baju batik, maka kalian biasanya akan cenderung lebih berbeda dari teman-teman kalian. Apabila kalian bekerja di suatu perusahaan yang layanan publik, kalian mungkin bisa menimbulkan kesan pertama yang kurang baik bagi konsumen seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penampilan profesional di kantor, menjaga kerapian dan kebersihan diri serta menggunakan aksesoris secukupnya yang tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu dalam pekerjaan. Nah, setelah materi tadi, untuk memperdalam materi selanjutnya, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kalian akan mendiskusikan contoh sikap profesional dan contoh sikap tidak profesional. Nah, untuk sebelah sini adalah kelompok 1 dan sebelah sini adalah kelompok 2. Nah, jadi nanti kalian akan mendiskusikan contoh sikap profesional dan contoh sikap tidak profesional. Nanti kalian menunjuk salah satu teman kalian untuk perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan secara singkat. Kemudian waktu kalian adalah selama 2 menit. Untuk itu nanti apabila ada pertanyaan silahkan angkat tangannya untuk bertanya. Oke, sekarang waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Mohon untuk semua kelompok berdiskusi ya, harus berpartisipasi. Setiap kelompok itu mengerjakan contoh sikap profesional dan tidak profesional ya, jadi dua-duanya berdiskusi. Iya. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada kendala tidak ya? Oke. Semangat ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah mengerjakan? Udah menemukan contoh sikap profesionalnya? Belum, sedang mencari. Oke, semangat ya. Oke, berhubung waktunya telah selesai, dipersilahkan untuk perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Untuk kelompok 1 silahkan. Oke, silahkan berdiri maju ke depan.
Ini langsung. Iya, langsung saja. Menurut saya sikap yang tidak profesional terhadap tapi yang pertama itu sering terlambat, yang kedua itu suka menggossip, dan yang ketiga itu suka mengeluh, dan yang keempat itu mengakui hasil pekerjaan orang lain. Sedangkan sikap profesional itu kayak disiplin, terus tepat waktu, tanggung jawab, dan berpakaian profesional. Oke, baik sekali. Jadi tepuk tangan. Silakan Mbak Firly untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Saya perwakilan kelompok 2 izin menyampaikan jawaban Ibu. Iya, silakan. Nah, yang pertama itu sikap profesional indikator yang pertama itu datang tepat waktu. Yang berarti selalu hadir sesuai jam kerja atau meeting seperti itu. Lalu bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan atau yang berwenang. Lalu komunikasi yang sopan dan jelas dengan menggunakan bahasa yang baik. Lalu yang selanjutnya sikap tidak profesional di kantor. Yang pertama sering terlambat, datang tidak tepat waktu, dan menganggap remeh jadwal kerja. Lalu tidak bertanggung jawab seperti menunda-nunda pekerjaan atau melempar kesalahan kepada orang lain. Lalu yang terakhir bermain HP saat jam kerja seperti scroll media dan tidak fokus pada tugasnya. Oke, berikutnya. Oke, jawaban dari kalian sudah sangat-sangat baik dan kalian tuh sudah sangat pintar-pintar sekali ya teman-teman. Iya. Oke, langsung saja setelah materi ini kita akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika berpakaian dan grooming profesional merupakan bagian penting dari etika lingkungan kerja. Penampilan yang rapi, bersih, dan sesuai dengan aturan perusahaan dapat mencerminkan sikap profesional seseorang. Selain itu, sikap disiplin, sopan, dan menghargai lingkungan kerja yang nyaman, serta membangun citra profesional individu maupun perusahaan. Nah, setelah pembelajaran hari ini, saya akan membagikan kertas. Nanti kalian mengisi dengan apa kesulitan kalian pembelajaran pada saat ini ya. Silakan diikuti ya. Nah, silakan sambil kalian mengisi. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti kita minggu depan akan belajar melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang komunikasi profesional di lingkungan kantor seperti itu. Nah, sudah sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.